Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di acara kami, sebuah rintisan acara yang mudah-mudahan bisa ada kelanjutannya. Acara ini kami namai dengan nama Kongres Ngawangkong Teu Beres-Beres. Karena ketika berbicara mengenai pendidikan, ya selama hidup kita akan senantiasa berhubungan dengan pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, di sini kita bukan untuk menggurui, tapi kita ingin berbagi, sharing pengalaman mengenai praktik baik yang mudah-mudahan dapat menginspirasi di sekolah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebagai pengajar ataupun sebagai yang lainnya. Dan mudah-mudahan pengalaman praktik baik kami dapat Bapak Ibu bagikan, sehingga dapat memberikan inspirasi bagi siapapun yang mendengar kisah ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Eris Sustandi, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan, juga kepada sami-sami. Pada rekan saya, Bapak Denny Chandrianto, sesama sahabat rumah belajar. Mudah-mudahan kisah ini bisa membekas di kita ya, berbagi pengalaman ke orang lain melalui pembatik. Kemudian kepada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlebih kepada anak didik kami yang sekarang telah menjadi orang di dunianya masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa memberikan flashback, nostalgia, dan menjalin ikatan silaturahmi yang lebih kuat. Untuk hari ini kita akan webinar sebetulnya, tapi lebih ke talk show, sharing. Dan untuk pemateri pertama akan diberikan kepada Bapak Eris Sustandi. Untuk CP mungkin tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu disampaikan karena segudang prestasi sudah beliau toreh. Dan mudah-mudahan hari ini ada hal baik, ada hal baru yang bisa beliau berikan kepada kita. Kepada Bapak Haji Eris Sustandi, MSI MPD, disilahkan. Ya, atur nuhun. Den, kumaha Den? Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin. Ini hadirinnya kayaknya banyak yang kenal. Ya, hatur nuhun Kang Indra, ya, hatur nuhun Kang Indra. Terus ini adik kelas saya juga, Denny, hatur nuhun. Sukses untuk kalian berdua ya, menjadi sahabat rumah belajar. Kalau saya mungkin SRE bukan SRB, sahabat rumah Eris aja saya mah ya. Di rumah saja gitu. Ya, sukses untuk kalian berdua gitu ya. Sukses terus dan mungkin tiap orang itu memiliki target-target tertentu. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi untuk semua. Untuk semuanya di sini. Ini anak-anak kelas 12 IPA ya, kayaknya anak-anak Hato ya. Rafael ya, masih ingat? Belatot masih. Oh masih ya. Oke. Pantesan Indra ini nanti ada kejutan-kejutan. Apa kata saya teh? Aduh jadi rada deg-degan kalau ngasih webinar di mana-mana teh. Ternyata kejutan ini anak Hato. Ini ada Rafael, ada Rico ya. Jin. Ya. Terus Iza, Hilmi ya? Ya, abis Eris. Iya, Ibu mah atuh ya Allah ya Robi. Aduh ini adalah tim saya, tim kurikulum SMA 3 nih eksis nih. Ya. Terus Munggaran dan Aka. Nah, ini ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aka sekarang itu ya. Itu Faisal Fadilah itu? Yes, siap, Pak. Ya Allah, Faisal meninggal beda jauh sama Ustadz sekarang itu. Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya akan ngobrol saja ya, Pak Indra. Dan karena mungkin Pak Denny juga paham, ini juga sama. Ini orang-orang hebat nih, Pak Indra, Pak Denny ini narasumber webinar di mana-mana nih. Nggak tahu karena SRB, nggak tahu karena apa begitu ya. Ini karena
karena hobi juga gitu ya. Nah, saya sedikit akan memaparkan mungkin ini tim saya yang sering diskusi sama saya di sekolah itu adalah Bu Haja Eri nih. Bu Haja Eri ini adalah teman diskusi dan teman memberikan ide juga terhadap pembelajaran saya. Dan di sini kalian sudah berada di bidang masing-masing ya, Wijaya? Kamu lagi di jalan itu? Ya, sok. Jam segini kan biasanya Ustadz datang, tunggu ya di depan lab biologi ya. Iya, Ustaz. Ya, jangan beranjak di depan lab biologi kalian. Jadi Bu Eri ini guru SMA 3, ini adalah yang pernah saya ajar di Hatoy dan pernah saya pernah saya lulus juga nih semuanya di Hatoy gitu, pernah berdiri di depan lab biologi juga gitu. Dan ini adalah menjadi pembelajaran. Saya ingin sharing saja, ya, ingin sharing dalam proses pembelajaran. Kalau saya sih berprinsip dulu juga ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, prinsip berprestasi itu bukan harus menjadi juara, tetapi prinsip berprestasi itu adalah memang harus memiliki target tertentu setiap orang, setiap perubahan, setiap target yang telah dipenuhi itu adalah suatu prestasi, gitu ya. Mungkin anak-anak Hatoy tahu ya, saya mah di Hatoy teh lembut, Bu Eri sangat lembut ke anak-anak itu ya. Gitu. Jadi teringat ini berapa tahun. Kalian keluar dari Hatoy tahun berapa ya? Lupa Ustaz. 2011, Tad. 2011, ya gitu. 2014. Oh, si Valen. Iya, Valen. Ya. Oke, sekarang kalian makin terasa Abdi jadi emak-emak di sini. Masih muda-muda. Ini Bu Eri ini senior saya ini di SMA 3, jadi makin kerasa emak-emak gitu ya semuanya. Oke. Kita mungkin sharing juga dengan Bu Eri dan lain sebagainya. Kalau saya karena profesinya dari dulu sampai sekarang itu adalah guru, saya share screen boleh ya, yang pernah dipaparkan ya, Pak Indra? Silakan, Pak. Tolong saya dijadikan host. Nggak bisa share screen saya. Masih disable? Nah, baru. Ya, Aris. Ya. Oh, ininya dipotong AA-nya, emang cuma berdua. Oh, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sudah, Tad. Silakan. Sudah. Oke. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Lagi Bu Eri ya, ini apa namanya, poin-poin yang ini Bu Eri itu dan Pak Anang itu adalah guru saya nanti membuat buku sebetulnya ya. Jadi Bu Eri saya sudah bahannya banyak ya, tapi tidak bisa terrealisasi ini ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya dan sekarang sudah menjadi rekan, mungkin saya akan berikan paparan sedikit ya di tahap ini. Nah, saya selalu berprinsip, makanya ini kan obrolannya ringan gitu ya, obrolannya ringan. Ayo berkreasi dan berinovasi di masa pandemik gitu ya. Tetap saya kalau ke anak gitu ya, kalau ke anak jangan pernah kalian bersembunyi di masa pandemik. Jangan gini, aduh ini masa pandemik saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa belajar seperti biasa dan lain sebagainya. Saya selalu memberikan kelogisan kepada mereka. Kalau kalian seperti ini, tahun depan kalian masuk ke perguruan tinggi, hasilnya apa yang bisa kalian pegang, bekal apa yang bisa kalian pegang untuk masuk ke perguruan tinggi. Gitu. Cara belajar, bukan karena harus menguasai UTBK dan lain sebagainya, bukan. Tapi memang gaya belajar dan daya kompetisi serta daya juang itu harus dilatih gitu, harus dilatih. Saya selalu kepada anak-anak itu harus berjuang keras, harus bekerja keras, harus harus tetap semangat di mana-mana.
Makanya di masa pandemik ini, bayangkan menurut kalian, coba ketika sekarang siswanya itu santai, gurunya santai, apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi bulan depan, apa yang akan terjadi sekian tahun yang akan datang, nanti akan ada kemampuan anak yang memang tidak sesuai yang diinginkan. Jadi generasi yang lemah pada sesaat gitu. Bayangkan kalau generasi itu lemah, tanpa kita, itu akan menjadikan suatu generasi lemah, dia tidak bisa ngomong apa-apa nanti. Dia tidak bisa melakukan hal positif yang berhubungan dengan pembelajaran dia. Kan nggak bisa seperti itu gitu. Makanya tetap aja kalau saya mah, kamu kalau misalnya sekarang mau belajar dengan saya, karena saya mah bawaan mungkin ya Pak Indra, Pak Denny, jadi sok agak tegas gitu ke anak-anak itu dan lain sebagainya. Karena prinsipnya kurang lebih seperti ini. Ini siswaku gitu ya. Pernahkah kita berpikir ketika siswa itu berinteraksi dengan siswa memberikan energi positif? Terus di kelas, ketika di kelas itu, di dalam kelasnya saya mendapatkan kepuasan. Terus diinspirasi, jadinya inspirasi ternyata ketika seperti itu. Pak Indra, saya berapa menit? Mangga telangkung Pak Ustad. Oh, entong telangkung eta bisi eta bilih kabablasan gitu ya. Pak Ustad punten. Ya. Kalau kumargi aya anu hoyong diadmit lebetnya tiasa harus dikablikeun da upami share screen tiasa sawe tiasa harus dikablikeun deui. Sok. Harus dari saya? Iya, dari Pak Eris. Dari sini ya. Jadi siapapun bisa share screen. Ini kasihan ada beberapa anak yang mau masuk. Oh gitu, sebentar. Make host ya? Iya. Oke. Ya, mangga dilajeng. Ya, sip. Ya. Nah, kalau saya memposisikan kadang saya berada di sini, ordinary teacher, ada good teacher, ada excellent teacher, ada great teacher gitu ya. Nah, ini adalah leveling yang memang berhubungan dengan kualitas guru gitu ya, kalau kita berhubungan dengan guru. Jadi kita harus bisa memberikan inspirasi juga kepada siswa gitu. Nah, makanya saya bilang kunci sukses pembelajaran ala Eris begitu. Ala Eris. Jadi kalau misalnya niatnya tulus, niat ibadah, insya Allah itu akan sesulit apapun, tetap kita memang niatnya ibadah. Disiplin, membiasakan disiplin dalam setiap kesempatan dan bikin komunikasi di antara kita begitu ya. Jadi kalau sebelum masuk siswa ya kita dulu yang masuk duluan gitu ya. Jadi memang tidak telat. Fokus. Nah, fokus mengajar. Pekerjaan utama sebagai pendidik yaitu fokus dalam mengajar. Terus upgrade dan prestasi. Memang ini harus tetap senantiasa memiliki semangat belajar dan prestasi untuk diri kita sendiri, refleksi dan solusi. Upayakan dan biasakan melaksanakan refleksi setelah melaksanakan pembelajaran dan mencari solusi terbaik. Lalu suri tauladan. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong, ini tidak boleh telat, harus jujur, harus bertanggung jawab, kita juga tidak bertanggung jawab. Tidak jujur juga, gitu ya. Nah, ini adalah contoh pembelajaran daring, PJJ. Nah, kalau sudah tidak dihatoi, nih, Ustadz ngajarnya sekarang seperti ini. Jadi ada yang berjilbab, gitu ya. Kalau dulu di Hatoi kan tidak ada yang berjilbab, kalau sekarang mah ada yang berjilbab di Hatoi juga gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran daring. Tetap saya dengan siswa, saya suka berpikir menyiapkan mental guru dan siswa begitu. Jadi ketika menyiapkan mental guru dan siswa, memang kita harus disiapkan mental kita dulu yang harus kuat, baru kita menguatkan siswa. Kalau mental kita galau, nanti menguatkannya tidak akan optimal gitu. Mental kita juga malas-malasan, nanti ke siswanya juga malas-malasan juga gitu, seperti itu. Ya, itu adalah menyiapkan mental. Terus kita harus memiliki idealisme positif sebagai motivasi internal. Harus punya idealisme saja, karena yang lain mah tidak idealisme juga. Banyak guru yang hanya mengajar, misalnya gini, nggak usah dihiraukan, itu bukan ranah kita, gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah digitukan, sudah kalau sekarang misalnya kita tidak punya idealisme positif sebagai motivasi internal, nanti kita tidak akan pancing, tidak akan kuat gitu. Nah, ini adalah hashtag dari Dirjen GTK Pak Iwan Sahril. Hashtagnya kan nyaman dalam ketidaknyamanan begitu ya. Nyaman dalam ketidaknyamanan. Kondisi pandemik ini, COVID mungkin tidak nyaman,
Tapi kita tidak bisa, ini tidak nyaman, ini sampai kapan, ini kok kenapa begitu. Nah, energi kita akan habis, coba kita buat nyaman. Gitu. Kita buat nyaman. Dalam pekerjaan apapun, mungkin kalian yang sekarang sudah bekerja, tidak bisa mengeluh gitu. Daripada mengeluh, mending saya berbuat yang positif begitu. Mending saya berbuat yang optimumkan di dalam pembelajaran gitu. Berinteraksi dengan siswa dan lain sebagainya. Itu adalah nyaman dalam ketidaknyamanan. Oke. Nah, makanya saya selalu berpikir kreatif dan inovatif. Fokus memberikan yang terbaik ya. Fokus memberikan yang terbaik. Nah, terus di sini adalah bagaimana pembelajaran di masa pandemi, niatkan sukses pembelajaran, itu yang pertama. IT dan aplikasi pembelajaran daring harus disiapkan, begitu ya. Terus implementasikan, laksanakan, dan akhirnya modifikasi proses pembelajaran. Jadi, kita harus terbiasa keluar dari zona nyaman, gitu. Jangan merasa nyaman gitu, oh nyaman, enak terus, begitu. Coba cari hal-hal yang memang tidak nyaman, dan akhirnya tidak nyaman itu bisa membuat prestasi atau membuat kondisi yang berbeda gitu. Oke. Ini mah RPP ya, tidak ini. Nah, ini adalah proses pembelajaran bersama siswa. Jadi walaupun daring, tetap aja kita bisa seperti tatap muka dengan siswa. Berdoa sebelum belajar dan penguatan niat dan mental dalam pembelajaran yang bernilai ibadah. Jadi kita kuatkan dulu mental. Saya suka mendrill anak dulu, memang mental itu harus kuat dan itu harus dijadikan sebagai nilai ibadah ya. Nah, penanaman karakter positif, bisa remedial pengayaan, kata siapa dari dalam kondisi pandemik seperti ini, kalau tidak kreatif itu nggak bisa. Ini kan kayak seperti biasa menggunakan Google Classroom. Ini guru saya nih ada, Pak Denny, dan ya, saya diajarin Edpuzzle juga. Diajarin Edpuzzle juga. Jadi itu adalah saya selalu konsul dan lain sebagainya itu ada di Edpuzzle juga begitu ya, di Edpuzzle juga. Oke. Nah, ini adalah aplikasi pembelajaran yang pernah saya pelajari dan pernah saya pakai kepada anak-anak begitu ya. Kepada anak-anak, dan ini adalah divariasikan dalam beberapa bulan. Ini adalah biar nggak bosen gitu, multi aplikasi atau variasi dari platformnya. Oke. Nah, alternatif pembelajaran daring ini best practice ala Eris juga. Ini contohnya adalah roller coaster gitu ya. Roller coaster. Kenapa disebut roller coaster? Kayak permainan roller coaster aja gitu ya. Seru juga gitu ya, deg-degan juga, kadang naik, kadang turun dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam pembelajaran contohnya misalnya terus persamaan dan perbedaan fotosintesis C4 dan CAM gitu. Dituliskan absen 9. Jadi mereka stay walaupun di WA. Kenapa saya contohkan di WA? Karena menurut penelitian anak-anak menyebutkan kalau yang disukai dan yang dirasa efektif menurut anak-anak itu WA itu lebih efektif katanya. Karena mungkin mudah, tidak nyedot kuota dan lain sebagainya. Saya bisa bermain seperti ini, roller coaster. Nanti setelah ini, misalnya, ini oleh absen 9. Nanti setelah itu, ya dijawab sama Arwa nih, karena kebagian Arwa misalnya namanya. Nanti setelah itu dibahas oleh saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika pertanyaan berikutnya, nah dijawabnya misalnya, coba tuliskan Arwa, tunjuk mau absen berapa misalnya. Absen 12, Pak. Oke. Absen 12. Jangan absen 12 langsung, nanti Arwa itu nanti udah tahu absen 12 siapa. Jadi absennya absen 12, bisa. Terus kita tambahkan 12 tambah 5 dibagi 3 misalnya, atau dibagi 2, atau dibagi berapa, atau 12 sama 12 lagi, kali berapa, dibagi berapa, dikurangi berapa. Terus nanti keluar nilai angka berapa. Gitu kan. Jadi semuanya nunggu-nunggu. Nanti akan terlihat di sini. Kalau ada siswa yang tidak respon lebih dari 1 menit, ya lebih dari 1 menit, berarti dia nanti akan mendapatkan bonus per menitnya itu adalah 1 soal SBMPTN. Ya, jadi tidak respon, tidak jawab. Minimal, ya Pak, saya siap jawab. Oh, berarti dia sudah respon stay. Makanya walaupun pembelajaran lewat WA, alhamdulillah anak-anak pembelajaran di saya itu tetap aja dia stay di kelasnya masing-masing. Gitu. Oke, nah ini tahapan pembelajaran. Saya membuat malah model pembelajaran yang sederhana.
Gini ya, ini adalah tambahan sampai testimoni. Ini adalah hasil webinar juga, tapi ketika ada tambahan testimoni. Ini lewat WA loh. Pelajari, cek, refleksi, evaluasi, testimoni itu lewat WA. Semuanya lewat WA group. Nah, ini juga ada metode diskusi daring, namanya Bidadari. Bidadari itu adalah biologi diskusi aktif dalam jaringan atau daring, gitu ya. Itu adalah Bidadari. Diskusinya kurang lebih seperti ini tahapan-tahapan diskusinya. Ini adalah materi metabolisme ya. Mungkin kalian yang dulu pernah belajar sama saya masih ingat metabolisme mungkin, kalau tidak ingat juga minimal pernah dengar gitu tentang metabolisme. Ya, saya fasilitator diskusi. Jadi ketika mereka sudah dikelompokkan, ini kan sudah dikelompokkan nih. Kelompok glikolisis, kelompok dekarboksilasi oksidatif, kelompok siklus Krebs dan lain sebagainya. Ini kan sebelumnya dia dikasih tahapannya dulu, modifikasi pembelajaran bidadari itu apa saja, terus dia dikelompokkan, lalu masuk kelompok. Nah, kelompoknya itu ada di sini. Nah, saya itu ada di sana, ada di dalam kelompok masing-masing, di dalam grup itu. Jadi saya memiliki 6 grup. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran, saya keluar grup gitu. Nanti diskusi masing-masing ketika pembelajaran saya masuk grup lagi, terus-menerus seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ada fasilitator diskusi intern kelompok gitu ya, seperti itu. Nah, ini di masing-masing kelompok saya diundang. Nah, ketika diundang seperti ini berarti saya memang harus melayani mereka. Mereka menggunakan Google Meet nih. Pak, saya undang ya Pak ya, kita mau ada meeting dulu di kelompok. Saya pengen lihatkan ini betul atau salah gitu ya, diundang. Nah, ini juga masih sama. Ini kelompok. Nah, saya sebagai guru, ini tidak akan jauh beda. Diskusinya kayak diskusi di kelas aja sebetulnya. Kayak diskusi di kelas, jadi masing-masing kelompok itu, misalnya ini kelompok auksin, saya berarti punya banyak grup nih. Grup saya ini masuk ke semuanya. Dan saya lihat, oh aktif dan sebagainya. Kalau ada yang kayak gini, ini baru 6 komentar dan sebagainya, nah saya langsung komen di sini. Kemana ini dan lain sebagainya, ayo aktifkan dan lain sebagainya. Kalau kayak gini kan dia berarti berkomentar terus, dia ada interaksi dan sebagainya. Kita perhatikan karena ini nanti akan dinilai. Nah, kalau yang tidak aktif seperti ini, biasanya saya video call juga, gitu ya. Jadi kalau yang tidak aktif seperti ini, saya video call seperti ini, gitu. Kenapa? Ada kendala kah? Atau kalian lagi mengerjakan? Oh, Pak, kita lagi mengerjakan, lagi konsep, belum selesai, jadi belum bisa dikomunikasikan dengan teman-teman saya, gitu ya, seperti ini. Nah, kita juga dengan WA, ini kan dengan WA ya, diskusi gitu ya. Semuanya aktif. Jadi intinya untuk meningkatkan keaktifan belajar. Jadi kalau dengan WA juga bisa. Nah, dengan Zoom juga bisa kan dengan menggunakan breakout room ya. Nah, kita terbiasa menggunakan breakout room, belajar seperti itu. Jadi bidadari melalui Zoom. Nah, ketika bidadari melalui Zoom ini adalah pengarahan awal ini di room utama. Terus saya bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah diajukan dari masing-masing. Nah, lalu saya join, misalnya saya join ke grup giberelin, nanti join ke asam formalin, ini join ke sini. Nah, saya membuat grup ini adalah berdasarkan dari mereka, gitu. Nanti saya masuk, nah sekarang masuk ke kelompok masing-masing. Nah, saya masuk ke kelompok masing-masing, gitu ya. Masuk, ketika masuk, oke. Ada kendala, ada yang mau ditanyakan, mirip kan seperti di kelas. Seperti di kelas, ketika di kelas kan ketika gurunya di depan menerangkan awal, terus dibagi kelompok, kalian pergi ke kelompok masing-masing. Nah, saya lempar ke kelompok masing-masing, dibikin open room-nya, nah, dibikin seperti itu. Nanti ketika sudah masuk kelompok, nah saya masuk, saya samperin anak-anak ini ke masing-masing kelompok, kurang lebih seperti ini. Nah, saya kasih trik-triknya untuk mengerjakan, nah, mereka langsung memaparkan. Coba dipaparkan, apakah ada yang mau direvisi sama Bapak? Gitu. Nah, ini adalah proyek model pembelajaran saya. Ini model pembelajaran yang diciptakan itu adalah andai aku jadi mahasiswa ya. Jadi mereka sudah saya siapkan untuk menjadi mahasiswa yang mandiri. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang memang nanti menjadi target proyek tugas akhir. Nanti di akhirnya akan ada sidang, akan ada sidang. Jadi benar-benar mengajukan judul dan mengajukan tujuan serta rancangan penelitian itu harus matang. Makanya dibimbing. Ini pembimbingan oleh saya gitu.
saya pembimbingnya biologi. Nanti kalau variabel bebasnya misalnya ya, variabel bebasnya itu adalah variabel bebas untuk kimia, maka saya menggandeng ini. Di samping saya ada Bu Eri. Nah, Bu Eri yang memberikan masukan nih. Ini kebetulan Bu Aja Eri ada masuk di sini. Beliau sering saya minta bantuan untuk membimbing membimbing siswa di dalam proses pembuatan makalah ilmiah gitu. Nah, ini dia misalnya ini kan judulnya itu adalah berhubungan dengan MSG ya, MSG. Variabel B-nya itu dengan penambahan MSG. Dengan penambahan MSG berapa dan lain sebagainya. Nah, MSG itu berhubungan dengan zat kimia, jadi makanya pembimbing satunya saya, pembimbing duanya Bu Aja Eri gitu. Gitu. Ada yang cahaya, ada yang memang jenis air, atau ada yang memang berhubungan dengan lamanya penyinaran, cahaya, lampu, dan sebagainya. Itu pembimbingnya Ibu Ami, itu guru fisika. Nah, itu dibimbing semuanya. Nah, nanti dibimbing juga itu, pada saat pembuatan artikel ilmiahnya, kita melibatkan guru bahasa Indonesia. Ketika membuat abstraknya, kita melibatkan guru bahasa Inggris, karena abstraknya ada bahasa Inggris. Dan ketika pengolahan data, grafik, dan sebagainya, kita melibatkan guru matematika di dalam matematika dasar atau matematika wajib. Gitu ya. Jadi ini adalah proyek kolaboratif, andai aku jadi mahasiswa. Nah, setelah saya dari kelompok, saya pindah ke kelompok yang lain, dan itu adalah berkunjung ke kelompok yang lain untuk membimbing kelompok yang lain lagi. Nah, lalu akhirnya setelah dari kelompok, itu akan kembali ke room utama. Kembali ke room utama, yang di akhirnya itu akan ada diskusi dan presentasi. Gitu ya. Diskusi dan presentasi. Oke. Nah, ini refleksi. Ini ada, saya setiap model-model baru, saya memang, Pak Indra, Pak Denny, sederhana sih, tingkat kesukaan saya mah ada Kamonesana hanya begitu kreatifnya, membuat modifikasi inovasi model-model pembelajaran di dalam step-step pembelajaran begitu ya. Ditanya setiap pembuat model itu bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan diskusi model bidadari gitu ya. Menurut kalian efektif atau tidak? Gampang kan pakai Google Form gitu, seperti itu. Terus penilaian diri, dia yang menilai temannya pakai Google Form juga ya. Nilai dalam satu kelompok itu dia nilainya nanti akan berapa dan lain sebagainya. Selain penilaian orang lain, penilaian diri dia sendiri. Nah, ini adalah penilaian diri antar teman melalui diskusi bidadari. Jadi ada seperti itu. Nah, sekarang ini juga sama. Ini adalah untuk namanya mulek. Namanya mulek. Mulek itu adalah multi level karakter. Jadi nanti kalau di dalam grup WA itu ketika dibuka, kalau ada hal tertentu, nanti kita ambil yang memiliki karakter yang bagus, misalnya 6 orang, ketika 6 orang itu dia membuat teman-temannya. Kayak multi level marketing itu MLM ya, membuat temannya. Nah, temannya itu adalah tanggung jawab yang bawa nanti masuk grup. Dan akhirnya membuat komitmen di dalam grup itu, nanti kalau ada apa-apa, tugasnya lambat, tidak masuk, tidak ikut ulangan, jadi yang akan ditegur adalah yang atasnya dulu gitu, yang langsung dari saya gitu, 6 orang tadi. Nanti yang 6 itu misalnya yang di bawahnya nggak ada, berarti yang bertanggung jawab. Terus menerus seperti itu. Alhamdulillah ini lumayan efektif ya dalam pembelajaran hari ini. Virtual lab, kami siapkan juga virtual lab untuk di rumah. Ini adalah percobaan fotosintesis. Mungkin anak Hatay dulu pernah melakukan percobaan fotosintesis di luar, yang ada tumbuhan airnya, terus kalian berada di luar, berada panas-panasan, terus melihat gelembung-gelembung airnya yang keluar, begitu ya. Nah, gelembung air yang keluar lewat corong gitu ya, corong seperti itu. Nah, kalau kita sekarang karena memang sulit untuk praktikum di lab pada saat itu, ya kita virtual aja, kita siapkan lab. Sama ini juga melakukan, ini adalah pengaruh jarak cahayanya, jarak lampunya. Jarak lampu yang diatur ada 100, 190, 200 cm dan lain sebagainya. Itu di virtual lab gitu ya. Akan dilihat apanya, gelembungnya dihitung, nanti diklik di sini, klik berapa konternya gitu. Ya, seperti itu. Nah, penilaian seru juga. Memang saya tes lisan seperti ini, selalu tes lisan. Tes lisan itu lebih objektif, walaupun pakai Google Form juga, pembanding dan ada pakai quizzes, terus di Kuiper dan lain sebagainya. Memang banyak yang tergantung dari kita mengkondisikan begitu. Dan itu adalah harus dilakukan secara daring begitu.
Dan kita berikan harus jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Jangan terbiasa membohongi diri sendiri ya, seperti itu. Nah, ini si expert sayang adik. Jadi anak-anak Olimpiade Biologi, anak-anak Olimpiade Biologi ini adalah mengajari siswa yang lain. Ini kalau tidak daring ya, mengajari siswa yang lain yang memang dia itu adalah perlu bimbingan. Misal untuk ada yang di remedial, dibimbing dulu sama anak Olimpiade. Anak Olimpiade jadi pintar, anak yang remedial jadi paham. Kadang kalau tutor sebaya itu akan lebih mudah ya. Terus kadang ini seniornya. Ini di Jantung Asik ini adalah kelompok anak-anak Olimpiade yang mau dipersiapkan untuk lomba di kedokteran Unpad misalnya. Jadi yang ngajarin itu adalah alumni-alumni yang sudah masuk ke dalam kedokteran Unpad. Itu anak-anak PPO Biologi. Alhamdulillah mungkin beberapa tahun SMA 3 dan biasanya memang dengan hatoi sih berpasangannya ya. Yang SNMPTN yang lulus di kedokteran itu ya SMA 3 hatoi, dan alhamdulillah sekarang sudah pada ya, jadi dokter, lagi koas dan lain sebagainya, anak-anak Olimpiade Biologi. Jadi mereka masuk ke dalam grup dan ngajarin anak-anaknya di sini. Adik-adiknya di sini ya. Nah, ini juga saya kadang menggunakan ice breaking sederhana. Jadi tidak melihat kayak tidak menjadi penghalang ya. Ketika pembelajaran variatif dengan ice breaking, saya tidak menjadi penghalang juga. Nggak bisa ice breaking, nggak bisa bertatap muka dan sebagainya. Bisa. Ice breaking itu nanti ketika dibilang namanya harus angkat tangan ini atau sama-sama halo, hai dan lain sebagainya. Ketika namanya Alfi, coba sebutkan tumbuhan atau ini dari buah dari A dan sebagainya. Tunjuk Pi siapa, lanjut dan sebagainya. Jadi semuanya konsen. Gitu, walaupun di rumah tetap serasa memang berada di kelas ya, seperti itu. Oke, ini pembelajaran Gestar Semanti namanya ya. Ada pembelajaran Gestar Semanti dokter. Dulu pada awal masa pandemi COVID gitu ya, mereka belajar di rumah. Nah, saya tampilkan ini Dokter Ali ya, ini alumni PPO Biologi juga. Nah, sekarang dia sudah jadi dokter dan dia bersedia untuk hadir. Ada juga di sini adalah pembelajaran Gestar Semanti namanya. Model pembelajaran Gestar Semanti, jadi ada enaknya masa pandemi ini, ambil positifnya, jadi dosen yang dari jauh pun dia bisa datang ke kelas kita, tidak harus datang ke Sukabumi. Ini adalah anak PPO Biologi juga. Pak Firman, ini adalah sekarang sudah menjadi dosen ITB. Dia ngambil fast track ITB, dan akhirnya ikut tes dosen, dia dapat, dan akhirnya ngasih materi di kita, di kelas kita. Ini tentang sintesa protein, ya. Terus yang kemarin, yang persiapan ini, pembelajaran Gestar Semanti, dosen UI, ini adalah follow up untuk model andai aku jadi mahasiswa yang proyek tadi. Kita sengaja menghadirkan ke kelas itu adalah dosen UI. Nah, ini dosen UI kebetulan teman kuliah saya waktu di UI itu. Jadi dia datang ke kelas itu adalah untuk kerjasama. Kita memang tiap bulan itu ada gestar ya. Hari ini dosen ini, hari ini dosen ini, hari ini dokter, bulan ini dokter, bulan depan dosen ini, bulan depan dosen ini, terus sampai 6 bulan sampai ke depannya itu ada gestar. Ada praktisi juga gitu ya. Ada praktisi, ada yang memang dosen atau pendidik juga. Nah, ini untuk andai aku jadi mahasiswa. Nah, ini pembelajaran kolaboratif, andai aku jadi mahasiswa. Jadi ketika pembimbingan ini ada guru yang lain masuk, ini guru biologi, pembimbing satu juga sama dengan saya. Ini ada Ibu Ami misalnya, guru fisika, dia ikut datang ke sini dan ikut memberikan masukan. Selain ada dosen UI yang mengarahkan gitu ya. Kita konsul dengan dosen UI, memang kerjasamanya dengan UI, ITB, UPI, Untirta, sama UIN Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta gitu ya. Selama ini kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang memang sifatnya akan menjadi menambah hasanah gitu ya. Nah, ini juga harus ada testimoni atau refleksi. Setiap model itu ada testimoni. Saya kasih aja Google Form, kan lebih gampang sekarang, apakah paham dan lain sebagainya. Berikan pelayanan lebih di kelompok kita. Sekarang kan lagi modelnya AKM. AKM itu dari PISA. Yang program International Student Assessment-nya itu adalah untuk tes pengganti UN. Kalau dulu kan ada UN, kalau sekarang tidak ada UN, ada AKM. Nah, soalnya gini, makanya saya bikin grup Happy Biologi Semanti. Happy Biologi itu di luar grup kelas ya, mana aja yang mau ikut, yang mau belajar. Terus sukses biologi ini adalah sukses UTBK. Jadi saya bahas soal UTBK secara daring melalui WA atau video call dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan lebih dari kita.
Nah, terus ini refleksi juga sama, selain testimoni ada refleksi, biasakan baca refleksi untuk merubah pembelajaran yang akan datang. Oke, akhir kata, selalu berjalan sepanjang hidup, seolah-olah Anda punya sesuatu yang baru untuk dipelajari, dan Anda akan belajar. Saya walaupun sekarang sudah mengajar beberapa tahun, tapi tetap saya harus tetap belajar, karena ilmu saya biar bertambah dan tidak menjadi monoton dalam pembelajaran di kelas. Ya, hatur nuhun, itu adalah paparan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lama, saya mungkin terlalu bersemangat, Pak Indra ya, Pak Denny. Nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa di-sharing, walaupun kalian sekarang berbeda disiplin ilmu, berbeda profesi, dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus tetap berkreasi dan berinovasi kalau kalian mau maju dan mencoba untuk out the box. Ya, jadi jangan sampai zona nyaman itu sudah, jadi coba keluar dari zona nyaman dan kalian berekspresi di zona berikutnya, karena itu adalah tantangan untuk kita semua. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Indra, mangga. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Eris atas paparan yang luar biasa, jelas, detail, dan juga menginspirasi. Ya, Bapak dan Ibu, meskipun kita berupa talk show, namun tidak ada salahnya sebelum kita melakukan diskusi, mungkin kita ada pemaparan materi terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan saya, sahabat Rumah Belajar Jawa Barat tahun 2020, yaitu Bapak Denny Cendrianto. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kepada Bapak Denny Cendrianto, disilahkan. Guru biologi, jago komputer, kuliahnya double, pintar tuh komputernya. Instruktur nasional juga. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Aris ini mentor saya waktu ospek ya, jadi sampai sekarang saya masih ingat Kang Aris. Oh iya, turun dan apuntennya pilih ya. Aduh. Ya, waktu di Bukit Tunggu ya Kang ya. Iya. Bukit Tunggu. Bang ada ya? Oke, mohon. Kalau tadi ini udah jelas sekali ya yang disampaikan Pak Eris itu. Saya juga sampai terkesima lihatnya. Ini wah bisa banyak hal yang bisa saya terapkan di sekolah. Dan nanti suatu saat kalau kemarin saya yang berkunjung ke SMA 3, kapan-kapan Kang Eris berkunjung ke sekolah saya ya. Mangga, insya Allah. Ini orang ini sharing. best praktisnya keren-keren ini, berarti bisa saya banyak yang bisa saya tiru gitu yang dari hasil pemaparan Kang Eris. Baik, untuk saya mungkin karena kebanyakan presentasi saya itu tentang aplikasi gitu ya, aplikasi pembelajaran gitu ya. Kemarin saya ke SMA 3 Sukabumi itu presentasi tentang aplikasi LMS dan Edpuzzle ya Kang ya. Ya, Edpuzzle, pada resep dan bagus. Itu dipakai kan ya sekarang ya Edpuzzle-nya. Dipakai itu Bu Eri itu suka ulangan pakai Edpuzzle. Tapi itu kehabisan itu nggak, kehabisan kuota videonya nggak kan pakai yang free ya. Tapi ada triknya ya, kalau ada kehabisan kuotanya nanti bisa bikin akun dengan Google yang lain gitu ya, atau di-share ke siswa juga bisa. Nanti siswa yang pakai email sendiri daftar dengan kode. Oh iya betul. Yang kata ini itu benar. Nambah ya, nambah jatah. Jadi nambah nanti videonya. Yang saya aja sekarang karena sering di-share jadi malah jadi nambah terus si kuotanya, nggak habis-habis. Oh iya. Karena sering di-share ke waktu ada pelatihan, di-share ada. Ketika di-share ada kode referral tuh, nah mereka. Iya, kode referral. Gitu. Nah, saya tadinya kan mau presentasi tentang rumah belajar gitu. Kalau saya lihat sih dari dari Facebook gitu ya, lalu Instagram dan sebagainya tuh banyak sekali yang mempresentasikan tentang rumah belajar gitu. Nah, sekarang mungkin saya akan mempresentasikan satu yang mungkin baru. Kalau kemarin itu tentang video ya, Kang Aris ya, yang video menggunakan Edpuzzle. Yeah. Jadi kalau siswanya diberi tugas video dari YouTube kan kita tidak tahu tuh pencapaiannya di mana gitu. Ketika mereka menonton atau tidak gitu kan. Nah, itu kan berupa video gitu. Bagaimana kalau dengan
kita tugaskan berupa tulisan dari blog atau dari situs tertentu. Nah, kita bagaimana mengetahui pencapaian siswanya? Udah pernah nyoba belum, Kang Iris? Wah, Kan dikasih alamat web nih dari situs tertentu nih ya. Terus disuruh baca, nanti dibuat apalah gitu ya, rangkuman atau konsep dan sebagainya. Tapi kan kita tidak tahu itu siswa itu benar-benar membaca gitu kan. Nah, kalau berupa web, kalau kami kan berupa video. Gitu ya. Nah, kemarin saya explore mencari, ini ada fitur dari Google plugin gitu ya, itu namanya itu Insert Learning, Kang. Insert Learning. Nah, ini karena saya lihat di rumah belajar itu kan banyak juga gitu ya konten-konten yang berupa teks gitu ya, berupa teks seperti blog gitu ya. Cuman kalau disuruh baca di rumah belajar bagian ini kan kita nggak tahu itu siswanya berapa. Dia buka atau enggak gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau dengan Insert Learning kita bisa menambahkan di dalamnya itu dalam blog kita aja, misalkan kita bikin blog, bikin tutorial atau bikin pelajaran materi pelajaran di blog kita. Nah, di blog itu nanti kita bisa tambahkan pertanyaan seperti yang di Advajal gitu ya. Kita bisa tambahkan menyisipkan video, kita bisa menambahkan diskusi juga di situ. Dan itu bisa di-linkkan ke Google Classroom. Oh iya. Nama pluginnya adalah Insert Learning. Saya coba demokan ya. Nanti mungkin bisa dicoba lagi jadi best practice yang baru dari Pak Eris. Kang Eris nih ya. Siap lah. Agak dimodif-modif juga lah, Den. Kalau lagi buka laptop bisa langsung coba ya kalau lagi buka laptop. Saya coba share screen nanti. Ini alamat contohnya dulu ya, alamatnya saya cari dulu. Oke. Contohnya dulu ya sebelum nanti kita coba buat. Berarti webnya atau alamat blognya kita yang nentuin ya? Ya, yang kita yang nentuin. Buat anaknya nanti buat anak gitu. Kunjungi ini gitu. Betul. Linknya kita bikin kalau panjang dibuat link perpendek aja pakai SID atau pakai Iya, betul. Nah, ini saya coba kirim di chat ya. Ini untuk uji cobanya. Nanti harus install dulu plugin. SID harus di laptop, tidak bisa di HP. belum support di mobile. Nah, ini SID/il-rumble. Sudah ada ya? Sudah ada. Ada. Nanti install pluginnya, masukkan password. Saya pengen lihat interaksi di webnya, apakah sudah muncul atau belum. Saya coba share screen. Udah bisa share screen belum? Belum bisa ya saya. Saya belum bisa share screen ya. Kang Indra? Indra, eta kenyataan host-hostan tangge Denny kira. Host-hostan ya. Mangga Pak Denny multiple share screen enggak? Multiple share screen. Ya. Oh, Disable. Gitu. Makanya tadi juga disable, Indra. Disable saya. Cobi orang. Eta. Mangga tiasa. Biasa ya. Share screen yang Oh, ada Diniar ya? Diniar, Damang? ada Diniar ini, saya ajak ke sini. Nah, ini tadi Diniar nyobain yang sore tadi saya juga memaparkan ini, tapi gagal. Hadir, Diniar. Karena... Oke, coba Din, ini mah Diniar seangkatan dengan saya. Lanjut, Pak Den, lanjut. Diniar. Kang Diniar ya, Pak Diniar guru dari SMA mana Pak Diniar teh? SMA 4, Garut. Pak Den. Garut. SMA 4. Ya, SMA 4. Oh, saya sama 4 Garut mah, bangunan lagi. Alhamdulillah. Atau cobian? Pak Denny atau si Cobian jantan add to Chrome. Nah, add to Chrome. Eta kada dilebatkeun lah si plugin Chrome-na karena Chrome. Terus di add to Chrome, nembe teh dibuka deui link anu tadi nu abdi di share. Tapi terus tampilnya share screen-nya. Atas. Share screen atas. Nah, iya kan biasanya kan seperti ini nih, saya menampilkan sumber belajar situs belajar.kemdikbud.go.id kan
hanya dibaca saja gini kan ya, dibaca gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ini ada yang seperti ini, ada diskusinya nih, ya, seperti ini tentang pola rumah belajar. Kan kalau normalnya emang nggak ada yang ginian. Yang di situs normalnya nggak ada yang ginian. Ini kita tambahkan insert learning nih, insert learning gitu ya. Jadi di insert learning kita bisa menambahkan seperti ini diskusi. Jadi nanti siswa bisa berdiskusi di sini, misalkan mendiskusikan tentang konsep tertentu di sini, misalkan ada gambar atau apa gitu, ada konsep tertentu yang bisa didiskusikan bareng di sini dengan siswa. Tapi dalam bentuk ya teks seperti ini, gitu ya. Seperti ini, saya mencoba membuat diskusi tentang kegiatan guru. Apakah sebelumnya pernah mencoba rumah belajar untuk kegiatan daring? Kalau sudah, bagaimana kesannya? Nah, ini bisa diskusi di sini, interaktif jadinya si blognya atau webnya itu bisa interaktif gitu dengan siswa. Gitu. Selain diskusi, nanti bisa juga kita tambahkan ini. Cara menambahkannya cukup mengaktifkan ini insert learning di sini ya. Diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu ya. Nanti bisa menambahkan highlight. Misalkan ada konsep tertentu yang ingin kita blog, kita highlight seperti ini, dan kita bisa tambahkan di highlight ini, kita tambahkan apapun ya. Misalkan kita tambahkan komentar di sini ya, kepala komentarnya gitu ya. Nah, gitu. Ini highlight, lalu kita bisa menambahkan sticky note. Jadi misalkan di sini tambahkan sticky note-nya tentang apa, dan sticky note-nya ini kita bisa tambahkan bukan hanya berupa teks, tapi juga bisa berupa video kita merekam langsung. Contohnya seperti ini. Ini saya tuliskan dulu ya. Tes contohnya. Nah, ini seperti ini. Nanti kita bisa melakukan perekaman langsung, ngobrol. Coba anak-anak ini, dari konsep ini, apa yang bisa kalian ambil pelajaran, misalkan contohnya ya. Oke, nah seperti ini kameranya nyala. Dulu ya. Ya agak lama karena saya pakai ini. Nah, ini kita tinggal ngobrol aja di sini. Rekam, ngobrol lalu disetujui gitu ya. Seperti ini saya ngobrol seperti ini, rekam. Gitu ya, setelah selesai stop, lalu use this video. Oke, sudah use this video. Nah, ini lagi proses. Nanti akan ada videonya di sini. Nah, tapi nanti harus sign in ya. Nah, jadi di blog apapun gitu ya, kita bisa menambahkan video tadi ya, lalu diskusi. Selain itu bisa juga menambahkan pertanyaan. Nah, contohnya ini pertanyaan nih. Kalau pertanyaan tidak muncul nih jawaban dari teman-temannya, hanya pertanyaan jawaban dari siswa aja. Nanti akan dapat nilai 10 poin. Nanti di admin siswanya, di admin kita, di gurunya itu akan diberi nilai, gitu ya, diberi nilai berapa poin gitu ya. Oke, lalu nanti selain itu, nah ini contohnya ya. Nah, pokoknya di tiap ada teks, intinya di teks ya, tidak digambar gitu ya. Tiap ada teks seperti ini, ada teks, itu kita bisa tambahkan atau di insert learning, tools-tools yang ada di insert learning ya, seperti tadi diskusi, pertanyaan, sticky note ya, menambahkan video seperti ini. Cara mengeceknya berarti kita harus masuk ke yang akun gurunya. Sudah dicoba? Di atas Pak, mangga dicek. Atas, paling mana di luar? Kata acannya mungkin. Ini sesuatu yang baru kan, tadi kata Kang Eris juga harus beragam ya pembelajaran daringnya ya. Iya. Den, saya harus sudah siap nih jadi pasien Denny saya nih ya nanti ini. Nanya lagi. Siap. Siap. Nah ini seperti ini kan, nanti kan ada ininya nih, ada dari Pak Indra nih, udah ada tuh. Alhamdulillah biasa tuh kan. Jadi langsung live gitu ya. Kita bisa melihat interaktivitasnya di blog ataupun di situs ini. Itu Kang Eris ya, karena kalau saya sharing tentang rumah belajar aja seperti ini, di rumah belajar itu ada ini, ada itu gitu ya. Ya udah umum lah ya. Ada fitur utama dan sebagainya. Tapi bagaimana memanfaatkan situs-situs yang statik seperti ini, yang statik kan ya, tidak dinamis, kita supaya bisa interaksi dengan siswa. Itu kan PDR itu kan kuncinya di interaktivitas itu, di feedback-nya ya. PDR itu kuncinya di feedback gitu. Jadi kalau suruh baca tapi nggak ada feedback, kita nggak tahu sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi atau terhadap konsep-konsep yang sedang kita pelajari.
gitu. Mm-mm. Jadi makanya perlu tools yang harus kita eksplor, ternyata banyak sekali di internet itu aplikasi atau tools yang bisa kita gunakan untuk BDR ya. Salah satunya adalah ini Instant Learning, ada Edpuzzle ya. Untuk LMS mungkin ada banyak sekali, ada Google Classroom dan sebagainya. Kalau di Tapi harus di laptop ya? Ya, ini untuk versi ini belum ada. Untuk versi mobile-nya saya cek tadi harus di laptop. Oh gitu. Ada laptop. Siswa harus stay di laptop ya? Ya. Mungkin kedepannya bisa nanti versi ininya, versi Android-nya gitu ya. Nanti ada. Karena ini ada plugin-nya pakai ini plugin dari Chrome. Oke. Itu saja dari saya mah, hanya sebatas informasi gitu ya. Selebihnya tadi dari Kang Aris itu sudah panjang lebar tentang BDR gitu ya. Saya juga banyak belajar dari Kang Aris nanti tentang bagaimana mengaktifkan kelas dalam BDR ini, karena banyak juga siswa yang kebingungan, capek BDR itu pengen ketemu langsung gitu ya, tapi ya tetap kita harus kreatif ya, kalau guru harus kreatif bagaimana kelasnya itu tetap aktif, tetap jalan. Itu saja dari saya, terima kasih. Atur nuhun, mangga kepada Kang Indra saya kembali. Ya, sebelum ke Pak Indra, saya sedikit ya, ini lagi ngobrol, ada nggak apa-apa ya, Indra ya? Silakan. Punten ya, ini anak-anak Hatoy saya karena ini Indra, Diniar, Denny itu adik-adik kelas saya, jadi untuk lebih akrab gitu ya, kita ada karena ngobrolnya. Betul, Den. Jadi kalau yang saya rasakan, karena saya memang suka refleksi ya, beberapa minggu itu saya suka refleksi ke anak-anak, karena memang sampai hari ini, sampai bulan Oktober, saya hanya memberi 2 tugas. Hanya memberi 2 tugas. Saya tidak pernah, bukan tidak pernah, jarang sekali tiap minggu saya memberi tugas. Karena ini kan konsepnya pembelajaran daring, bukan tugas daring, begitu. Bukan tugas daring, jadi anak-anak suka gitu. Pak kan ini pembelajaran, cuma minta dijelasin. Nah, saya kan langsung ke teman-teman yang lain bilang. Jadi memang pembelajaran dari itu kita harus interaksi juga ketika anak-anak nanya karena banyak tugas. Makanya saya nggak kasih tugas. Saya kalau sudah berinteraksi kayak di WA, diskusi, ya sudah dapat itu. Nanti lanjutin lagi minggu depan. Nggak usah dikasih tugas lagi. Gitu. Kasihan anak-anak itu kalau seperti itu. Makanya kalau bisa berinteraksi langsung kayak tadi lebih bagus gitu. Dan pembelajaran ini ketika saya memang harus ada tes, kalau sudah interaksi lewat Google Meet atau Zoom dan sebagainya sudah gitu. Jadi kalau kasihan tugas-tugas itu memang kan betul sih untuk diplesetkan itu teh. Pak ini kan bukan tugas daring, ini pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, masa dikasih tugas. Saya mah suka ngingetan ke diri sendiri, makanya sok kalau begitu kualitasnya kita bagusin. Mangga dilanjut. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz Eris. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin bagian saya ya, tapi kalau saya sama seperti Pak Eris, Pak Denny juga lebih ke sharing, ke pengalaman, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan bersama terkait mengenai PJJ yang mungkin kita mau tidak mau alami. Namun sebelumnya, karena sebetulnya acara Kongres ini merupakan salah satu dari rangkaian tugas kami sebagai pembatik level 4 untuk berbagi, dan kami nanti akan menjadi brand ambassador dari Rumah Belajar. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk mengiklankan dulu. Siap. Mau tidak mau ini memang harus kami lakukan. Iya. Dan jujur ya, Pak Indra, Pak Denny, saya tuh belum pernah pakai itu Rumah Belajar, mau pakai besok mau coba saya. Belajar asyik bersama Rumah Belajar. Ya, itu mungkin iklan yang akan kami banyak lakukan, mempromosikan, membelajar untuk sampai ke tangan Bapak Ibu Guru. Baik Pak Eris, Pak Denny juga rekan semuanya. Secara umum mungkin Bapak Ibu sudah mengenal apa itu Rumah Belajar. Namun di sini ada beberapa hal yang menjadi pemikiran saya mengenai seberapa penting kita mengetahui aplikasi Rumah Belajar.
Ya, mungkin pada beberapa sekolah tidak ada kesulitan ketika kita melakukan PJJ. Bapak Ibu bisa dengan leluasa menggunakan berbagai platform ya, apakah itu berupa platform LMS ataupun media sosial untuk menunjang pembelajaran. Namun ketika kita melihat ke sekeliling, mungkin ada beberapa sekolah yang memang untuk sampai ke PJJ yang ideal itu perlu proses karena keterbatasan sarana-prasarana. Dan ternyata dari rangkaian pembatik yang sudah kami lalui, ada salah satu menu yang memang bisa menjadi alternatif. Ya, seperti sekolah saya, Pak Eris, Pak Denny, juga Bapak Ibu yang lainnya, sekolah saya SMA 1 Cikembar, kita menggunakan LMS. LMS-nya itu berupa LCandy yang sudah dimodifikasi oleh tim IT sekolah. Di sana kami bisa melakukan penguploadan materi, kemudian memberikan penugasan, kemudian tugas siswa, sampai ke format kehadiran. Jadi anak ketika tiap hari itu diminta untuk melakukan selfie sebagai bukti kehadiran. Dan bagi guru juga bisa mengetahui anak itu masuk atau tidak ke kelasnya dengan mengetahui view uploadan materi yang dibaca oleh siswa. Jadi kalau misalkan siswa membaca materi kurang dari 5 menit, maka dia dianggap tidak hadir. Sementara kalau misalkan dia membaca sampai lebih dari 5 menit ataupun sampai akhir, maka dia dianggap hadir. Nah, aplikasi kami ini tidak bisa diinstal, jadi hanya berbasis browser. Kami berkesimpulan karena kalau misalkan ada aplikasi yang memang bisa diinstal, itu akan memakan RAM. Rata-rata kata anak-anak, HP-nya itu HP kentang, Pak. Jadi mereka bisa join, dengan menggunakan Pramban seperti itu. Nah, kami melakukan hal itu demi pembelajaran. Namun ternyata dengan pembatik ini kita bisa mengetahui ternyata ada salah satu aplikasi di portal Mebelajar yang memang menjadi solusi pada saat kita melakukan PJJ, yaitu Kelas Maya. Nah, Kelas Maya ini Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara. Nah, sebagai penyelenggara, ketika sudah diadmit oleh admin pusat, maka Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru untuk membuat kelas, dan juga anak bisa mendaftar sebagai siswa. Di Kelas Maya ini, Bapak Ibu juga bisa melakukan berbagai kegiatan pembelajaran dengan penguploadan materi, kemudian pemberian tugas, kemudian ada ulangan yang sifatnya online, dan itu sifatnya terjadwal. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini adalah semuanya gratis. Dan untuk bandwidth-nya tidak ada batasan. Bagi Bapak Ibu yang sering menggunakan Google Classroom, mungkin ketika kita semakin banyak kelas yang kita buat, semakin tugas yang diupload oleh anak di Google Classroom, maka memori cloud kita akan terkurangi kan? Nah, pada Kelas Maya ini tidak. Jadi sebetulnya pemerintah sendiri sudah memberikan solusi bahwa untuk PJJ ya tidak perlu ada biaya yang dikeluarkan, yang penting ada kemauan, maka kegiatan PJJ masih bisa kita lakukan seperti itu. Dan mungkin menjadi tanggung jawab kami sebagai sahabat rumah belajar untuk bisa mensosialisasikan portal rumah belajar ini, karena di rumah belajar dari mulai TK, PAUD sampai ke SMK semua ada, apakah itu berupa sumber belajar yang sifatnya itu bisa berbentuk video, kemudian simulasi interaktif ataupun yang lainnya. Kemudian ada juga bank soal, kemudian ada lab maya. Nah, untuk lab maya Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan praktikum secara virtual. Meskipun alatnya tidak ada, tapi kita masih bisa melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan virtual. Kemudian Bapak Ibu juga kita akan disuguhkan dengan fitur yang lainnya seperti warna jelajah luar angkasa, kemudian ada juga edu game, kemudian ada juga program keprofesian berkelanjutan. Jadi menurut saya penting untuk Bapak Ibu guru semuanya mengetahui bahwa untuk PJJ sudah ada solusi yang memang bisa menjadi bisa kita pakai dalam pembelajaran, dan yang paling penting adalah itu gratis seperti itu. Dan bagi kami sebagai sahabat rumah belajar adalah penting untuk mensosialisasikan, karena kita ingin berbagi, kita ingin memberikan solusi bahwa pada kenyataannya mungkin saya menemukan bahwa ada
beberapa sekolah yang untuk pembelajaran daringnya itu guru memberikan semacam penugasan melalui WA, kemudian yang dipoto seperti itu. Kemudian anak melakukan penyetoran tugasnya juga dengan melalui foto. Itu paling minimal, meskipun memang pada kenyataannya pada pembelajaran daring yang paling minimal untuk dilakukan dalam KBM adalah literasi dan numerasi. Namun mengapa itu harus dilakukan apabila kita telah memiliki solusi yang memang benar-benar tepat guna untuk mengatasi keterbatasan dalam PJJ. Karena dalam PJJ, selain kita tidak bisa bertatap muka dengan anak secara langsung, kita juga bisa tidak bisa mengukur sikap seperti itu. Ya, dan mungkin di sini saya pribadi ingin sharing dengan Bapak Ibu mengenai kesulitan yang selama ini Bapak Ibu alami pada saat melakukan PJJ. Apakah itu kesulitan dari software-nya ataukah dari teknisnya atau bagaimana? Karena kalau misalkan kita memaksakan untuk melakukan Zoom meeting setiap hari, karena itu akan menguras kuota anak. Setahu saya untuk sekali kita melakukan Zoom meeting itu sekitar 300 atau 500 mega keluar. Kalau itu tiap hari dilakukan, itu mungkin akan sangat rentan anak tidak bisa mengikuti PJJ. Ya, mungkin, giga ya? Ya, bisa 1 giga, dan itu luar biasa, meskipun memang ada subsidi dari pemerintah. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang memang ada tanggapan ataupun masukan mengenai efektivitas dari portal-portal selain Rumah Belajar, bisa kita sharingkan di sini, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mengimbas mengenai solusi yang efektif untuk PJJ. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kang Indra. Di sini juga hadir nih, ada Ibu Dewi dari Smart Prime Smart School. Bu Dewi ada nih, Bu Dewi. Bu Dewi Yuniar. Dewi Yuniar. Mungkinnya Kang Iris. Dewi Yuniar. Mungkin itu. Guru biologi teh, Anis? Biologi, sangkatan sama Abdi. Oh gitu. Oh gitu, Abdi Ika kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Ika, Sami, Bu Ika, Den. Sami, sekelas orang Bu Dewi. Oh gitu. Abi jeung Deni. Oh. Reunian ya. Ari Abdi mah jeung Eni nya. Jeung Bu Eni. Oke, lanjut saja ya, Kang Indra. Ya. Kang ngobrol ya kan judul lagi. Iya. Kongres, mangkong ke beres-beres. Pak Eris, Pak Deni, dan ibu-ibu yang lainnya, mungkin saya menemukan bahwa memang sebetulnya untuk dunia pendidikan kita itu jompang ya. Kita tidak usah berbicara jauh ke luar Sukabumi. Untuk kami sendiri, bagi yang memang sarana dan prasarana itu menunjang, itu mungkin kita bisa dengan leluasa melakukan berbagai kegiatan. Namun kalau kita melihat ke daerah yang mungkin sedikit saeutik, diskotik ya, kita bisa menemukan ternyata ada rekan kita yang banyak menemukan kesulitan, terutama dalam mendapatkan referensi mengenai aplikasi penunjang seperti itu. Dan rata-rata yang saya temukan yang paling efektif dan paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Jadi benar itu WhatsApp adalah salah satu yang memang platform yang memang bisa mewadahi semua gitu. Karena untuk sekarang kan ketika PJJ ya pasti segala pengetahuan dari WhatsApp. Kecuali mungkin ada sekolah yang memang punya biaya baru dia bisa melakukan menggunakan LMS seperti itu. Iya, betul. Ya makanya saya banyak memodifikasi itu di WhatsApp karena gitu Pak Indra ya. Teman-teman saya juga ada di Kidma dan sebagainya kita pakai WhatsApp. Nah, teman-teman di daerah, teman-teman di Sulawesi yang jauh, teman-teman dulu yang di mana-mana padahal gitu. Kalau pakai itu nggak bisa dan sebagainya, biasanya pakai WhatsApp. Makanya saya diantaranya bukan berarti saya penggemar WhatsApp, sebetulnya saya sukanya bervariasi gitu. Saya kayak tadi udah kebayang, dan ketika nanti Rumah Belajar, ipuntennya ini sahabat Rumah Belajar, saya belum pakai Rumah Belajar, hampura. Kang Iris kantos bikin video tuh. Kenapa? Kantos bikin video pembelajaran tuh.
sendiri saya Ya. ada, tapi itu mah manual saya, gitu. Makanya pengen belajar ke Denny belum main nih cek saya gitu. Karena maka biasa diupload ke Kang di sumber belajar video-video karya Kang Eris gitu. Jadi di bedanya dengan platform lain, platform rumah belajar itu semuanya berawal dari guru, konten-kontennya itu dari guru. Oh gitu. iya. Konten Boleh. Tuh kan jadi kayak jadi kapanasan abdina bagus kapanasan kan gitu. Jadi emang begitu, yang saya rasakan juga begitu ya. Jadi ketika di WA dan lain sebagainya, bukan berarti WA itu ini, tapi kan sekarang kebanyakan di mana-mana. Di Jawa Barat saja hasil survei kemarin sok WA yang memang belajar efektif dan lain sebagainya teh. Terus yang disukai anak-anak rata-rata WA dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak mungkin juga WA terus dan lain sebagainya. Makanya coba yang lain. Bulan ini pakai ini. Kadang saya anak-anak kalau kira-kira merasa berat itu memori di HP dan lain sebagainya, hapus dulu yang kemarin, nanti saya informasikan. Kalau saya memang sebelum belajar itu suka menginformasikan, besok pakai apa dan lain sebagainya. Jangan lupa besok pakai apa, yang itu di delete dulu, nanti ganti dengan apa. Tiap minggu saya memang beda-beda. Jadi memang LMS-nya itu saya Google Classroom ya, di SMA 3 rata-rata gitu, tapi tidak menjadikan satu-satunya. Malah saya jarang memberikan tugas kata sendiri, baru 2 saya dan lain sebagainya. Diskusi di sana bisa, ngabsen juga bisa dan sebagainya. Tapi kadang saya, biar anak itu tidak ngakalin, kalau saya mah, biar tidak ngakalin kayak gini. Oh, tahulah, paling si Bapak ini mah di Google Classroom, berarti kita masih bisa pakai apa, dan sebagainya. Tahulah, di Bapak ini mah pasti WA, berarti kita nggak pakai seragam. Terus terang, kalau pembelajaran saya, itu harus pakai seragam. Harus pakai seragam. Walaupun di hari-hari pakai seragam. Jadi beda ya, ruhnya itu berbeda kalau pakai seragam itu. Kemarin juga waktu rapat orang tua, Pak Eris, terima kasih. Anak saya pakai seragam teh minimal pagi-pagi teh dangdos, jam 7 itu udah siap dan lain sebagainya. Jadi pakai seragam, harus pakai seragam. Jadi kalau pakai WA, saya suka iseng nanti serat aja 3 orang di random di video call sama saya. Ketahuan aja satu nggak pakai seragam. Berarti nggak komitmen dan sebagainya. Nah, kan kedepannya dia akan akan berpikir, takut nanti ditelepon sama Pak Eris dan sebagainya. Itu kan Kalau saya sih ke titik berat ke materi agak nggak terlalu sekarang, karena memang capaian materi juga nggak terlalu diharuskan gitu ya. Jadi seperti itu tiap itu. Sebelum belajar kita cek dulu. Serat di video call 3 orang, ternyata belum pakai batik misalnya dan sebagainya. Pakai batik dulu ya, saya kasih waktu dan sebagainya. Jadi kesini ketika di video call mereka udah pada rapi, udah pada tahu gitu. Pembelajaran seperti itu, jadi memang kalau menurut saya memang harus bervariasi ya. Jadi kalau hanya satu terus udah 1 bulan pakai itu aja tiap harinya, tiap minggunya itu pakai Google Classroom gitu. Nanti anak bosan juga gitu. Kadang divariasikan kayak kemarin gitu ya. Materi dari dosen. Kemarin itu yang mau ngasih materi itu Bu Rini dari UPI. Rini Solihat, Rinso. Nah, itu mau ngasih materi reproduksi sel gitu. Terus nanti Ibu Eni nanti tentang anatomi tumbuhan gitu ya. Terus ada Pak Suhara dan sebagainya. Itu masuk kelas, kita undang gitu. Gratisan. Kersaeun, Pak Abdi mah kersaeun. Diulung. Bagus diulung kan? Abdi mah kayak gitu. Dosen ITB juga karena ada alumni, satu lagi karena ada kenalan dulu pembina olimpiade. Kersaeun meluangkan waktu, tapi kita ngikut waktu mereka gitu, maksud. Dosen UI, apalagi dosen UI ada karena dulunya teman kuliah bareng, kersaeun dan sebagainya. Nah kan minggu ini, Bapak bulan ini dari mana dosennya? Dari ini. Saramanget baru teh. Minggu depan pakai WA. Minggu depannya lagi Edpuzzle. Nah, setelah materi kemarin, reproduksi sel, kita kasih Edpuzzle dan sebagainya. Dipantau terus dan sebagainya. Gitu ya. Jadi memang kalau saya rasakan ketika bervariasi, dan kitanya harus konsisten, yang saya rasakan sama teman-teman semua nih, para pengajar, harus konsisten. Jadi jangan sampai ketika ngasih, makanya saya mah jarang ngasih tugas itu, karena saya ngukur diri, pekerjaan saya banyak, misalnya di sekolah, jadi untuk memeriksa saja nanti repot, jadi anak teh, Bapak iya mah mere tugas, tapi tara dipariksa. Jadi ketika ngerjain tugas yang kemarin juga nggak dinilai, Bapak dan sebagainya, nah itu kan berarti tidak konsisten. Saya mah konsisten ukur diri. Jadi selama dari bulan Juli sampai sekarang bulan Oktober itu baru 2 tugas, tapi berkualitas. Jadi saya mah bermainnya kualitas bukan kuantitas gitu. Jadi harus berkualitas. Nah itu harus konsisten diperiksa dan dikomentari anak meresep. Sok di Google Classroom, di WA,
di mana-mana dikomentari, jadi mereka tahu, oh dibimbing gitu semuanya, berarti tahu. Dan kalau di WA itu nggak bisa saya lepas, saya harus stay juga gitu, stay. Jadi setiap itu dibahas. Kadang ngetik lama pakai voice note gitu ya. Mereka seneng kok kalau mereka jawabannya dibahas sama kita, oh berarti Bapak itu respon. Jangan sampai udah pleng dikasih video misalnya ya, dikasih video dari awal, silakan pelajari video ini, pleng ditinggalkan ngabubur heula, ditinggalkan ngebersihan heula, waktunya habis. Oke, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih naon, hanya dikasih video saja. Tapi ketika dikasih video, dibahas, ada kendala, menit berapa yang kamu tidak paham, ayo kita bareng-bareng dilihat di puzzle-nya, kita bahas, gitu. Kenapa kamu bisa salah dan sebagainya? Kan kita bisa lihat tuh yang salahnya yang nomor mana kan katingali merenya dan ya. Jadi yang merah-merahnya itu kelihatan. Nah, kita bahas gitu. Jadi dia seneng ngasih tugas diperiksa. Ya itu mah memang sharing. Dan utamakan memang anak itu ya tadi suri teladan itu. Upayakan kalau sakit-sakit teuing mah jangan sampai bolos ngajar gitu. Saya bukan sombong, tapi minta memotivasi diri saya sendiri. Dari bulan Juli, tanggal 13 Juli kita masuk, 14 Juli saya udah masuk, sampai sekarang saya belum pernah bolos ngajar daring. Karena saya tidak mau juga gitu dibilangkan, oh Pak Eris ngomong-ngomong daring, Pak Erisnya juga tuh ngajar gitu dan sebagainya. Nah, saya nggak mau. Jadi ketika seperti itu, saya upayakan dimanapun, di jalan, dimanapun saya pegang HP, walaupun nggak bisa, saya sambil rapat, saya pegang HP. Dan karena anak-anak nggak tahu atau kita lagi rapat, atau lagi diklat, apalin, kan? Oke, itu kuma-kuma, tapi mereka hadir, gitu. Nah, itu mah penggugah kepada saya juga suka ngomong ke teman-teman saya, kayak Bu Aja Eri, kalau kira-kira masih bisa ngajar, mending ngajar, terus harus konsisten, anaknya jangan dilepas, dan sebagainya. Dan saya suka rutin, sekian bulan, saya kasih refleksi, kasih Google Form. Kira-kira kekurangannya apa. Saya sengaja kasih item-item yang menurut saya agak mengganjal gitu ya, di Google Form itu, nanti dia muncul pengennya apa dan lain sebagainya. Dan pasti mereka keluar kok statementnya, karena kan itu tanpa nama. Jadi ya, tanpa nama, jadi sengaja, saya juga tidak ingin mencari nama siapa, yang penting saya komentarnya aja yang terpenting gitu, karena itu lebih objektif gitu. Mungkin itu pengalaman saya sementara. Nanti banyak yang lain-lain lagi ceritanya disambung. Pak Eris? Ya. Pak Eris, ada sharing dari Ibu Dewi Yuniar. Mungkin kita bacakan ya. Ibu siapa? Ibu Dewi Yuniar. Oh iya. Masalah PJJ online ini memang perlu komitmen dan kerjasama dengan orang tua juga. Karena kendalanya bukan lagi kuota, tapi masalah semangat dan motivasi belajar. Betul. Ya, memang kan saya pribadi, Pak, di sekolah saya, sebelum ada pengumuman siswa mendapatkan kuota, kuota selalu menjadi alasan, Pak, saya tidak bisa ikut karena tidak punya kuota. Nah, ternyata setelah ada kuota, mereka punya alasan lain. Jadi memang lebih ke komitmen sih, ke mentalitas. Betul, setuju. Saya sangat setuju dengan itu. Dewi, punten ya. Tos ditutupnya ya nanti video anak tos kostum cenah ngejam sakieu mah. Ini betul sepakat dengan statement dari Dewi, mungkin ini juga sama di kelas saya juga terus berkarya. Betul, makanya saya mah gini. Saya mah kalau ada gini ya, saya memang saya sampai sekarang masih bantu pengelola BOS, BOPD yang kayak gitu. Saya dulu pernah cerita ke Denny, Den, saya mah mau dikasihkeun eta budak teh kuota teh. Saya di SMA 3 memang dikasih kuota, satu siswa itu per bulan 50.000, bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud beda lagi. Dari sekolah dikasih 50.000. Karena saya menjawab, keluhan wali kelas itu katanya tidak ikut berkurang, tidak kuota, tidak punya kuota, dan sebagainya. Enggak. Kita introspeksi diri. Satu, introspeksi ke kita, ketika anak tidak belajar itu, mungkin anak itu malas, bosen. Kalau pembelajaran, gitu-gitu aja. Sok, bayangkan coba. Dah si ibu, si bapaknya pasti gitu, introspeksi ke kita, coba bikin variasi yang bikin membuat anak jadi penasaran, si bapak ini akan ada kejutan apa lagi di minggu ini, gitu. Makanya kasih kuota. Dan dikasih kuota itu, bukan karena gini, tidak punya dan sebagainya. Kami dikasih kuota. Kami punya tablet di sekolah, siswa yang tidak punya HP, dan HP-nya rusak, langsung kami panggil suruh pinjam ke sekolah pakai tablet. Jadi jangan sampai ada alasan seperti itu. Apalagi di kota-kota besar, kata Dewi ini nih, WiFi.
WiFi itu banyak tuh, kan pakai WiFi rata-rata orang tua, 90% orang tua pakai WiFi, berarti kan tidak ada kendala sebetulnya. Tidak ada kendala. Kayak sekedar, sebentar lagi webinar dulu ya, kongres sebentar ya. Ya, enggak yuk. Biasa ada wali kelas yang konsul sebentar. Oke. Nah, kalau yang itu, makanya tadi betul sepakat, Dewi. Jadi, sebetulnya bukan karena itu tingkat kemalasan, Cik Abdi mah. Mereka itu bukan tidak punya kuota. Ternyata setelah survei, dia disurvei oleh saya, di kelas saya, dia ternyata kalau menggunakan medsos malah lebih lama daripada belajar daring. Belajar daring itu kita dari SMA 3 dari 7.30 sampai 11.30, kan 4 jam. Gitu ya. Nah, mereka medsos itu setelah bada duhur sampai jam 11 malam, bayangkan, main medsos. Kan tidak ada alasan, kalau menurut saya mah. Makanya ke anak-anak mah tidak ada alasan, tidak punya kuota, tidak punya HP, dan sebagainya. Enggak, malah setelah disurvei beberapa kasus yang seperti itu, satu betul, tadi kata Dewi ini, tantangan PJ adalah variasi belajar yang harus banyak, betul. Harus banyak dari gurunya. Dari gurunya harus bervariasi. Makanya, misalnya kayak sekarang saya, ada yang baru, rumah belajar. Kenalin ke barudak. Merada aneh, tak budak teh. Walaupun Pak Erisma ini rumah belajar. Nah, nanti ada apa lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti harus disiapkan oleh kita. Makanya harus mau capek. Dan kita teh digaji teh untuk itu. Saya mah suka berpikir gitu. Kalau tidak mau capek mah jangan, gitu. Jadi memang sekarang makan kuota sudah tidak bermasalah lagi. Kuota dari sekolah dikasih. Kuota dari Kemendikbud dikasih. Gurunya pun sama. Gurunya dikasih kuota juga di kita. Guru dikasih kuota, terus di Kemendikbud juga dikasih. Jadi memang tidak bukan hambatan itu Mas sekarang mah. Jadi bukan, dulu mah masih sempat ya. Ketika saya ngasih survei akhir Maret. Kan dulu kita mulai BDR PJJ 16 Maret ya. Akhir Maret saya survei, awal April saya survei. Ternyata memang kuota, kehabisan kuota dan sebagainya. Kalau sekarang itu jarang. Ternyata kalau kuota-kuota, berarti bukan alasan. Ternyata memang membosankan. Guru hanya memberi tugas. Guru jarang menjelaskan. Nah, kan itu jadi refleksi buat kita. Ya, refleksi buat kita. Jadi memang saya suka ke saya, ini bukan ke orang lain ya. Ada orang lain teh, kemudian orang lain bisa lebih bagus dari saya. Saya berarti jangan malas gitu. Saya harus terus berinovasi setiap minggunya seperti itu. Sok bayangkan lamun guruna malas, muridnya lebih malas kira. Sementara kan kurang lebih guru nage geus malas-malesan ngajar nage kemudian murid ngerjakeun nage mungkin malas-malesan. Jadi jangankan murid, jangankan itu gurunya juga sudah aduh malas. Ini sampai kapan ya kayak gini dah. Abdi mah Pak Eris mending kene belajar langsung tetap buka mohon leres tapi da kumaha deui ayeuna mah gitu sok bayangkeun coba bade mengeluh oge gitu. Mending daripada mengeluh mending melakukan hal yang positif gitu. Itu mah ke saya, kadang ke teman-teman dekat saya, ayo bersemangat dan sebagainya. Jangan berpikir yang lain-lain, kata saya begitu. Jadi betul sepakat ya dengan adanya PJJ kita harus variasi dalam belajar banyak gitu. Yang sederhana-sederhana saja, sekarang mungkin WA-nya gini, nanti WA minggu depan gimana, dan sebagainya. Pada bahasa ucing-ucingan di WA, kan itu mah senang-senang aja kitanya, dan lain sebagainya. Materinya. Gitu ya? Iya. Sepakat, Pak. Pak Eris? Yo. Ya, dan Bapak Ibu yang lain, mungkin kita di forum ini kita bisa saling sharing ya, sedikit lagi, menjelang akhir. Selain kendala yang ada di murid, yaitu mengenai motivasi dan juga mental ya, kadang di saya pribadi, di sekolah saya, salah satu kendala itulah di guru. Nah, kalau misalkan tadi kata Pak Iris memang benar lebih baik tatap muka, nah di sini kesulitan saya selaku pengelola di sekolah saya itu, bagaimana ya cara kita memotivasi guru untuk senantiasa dinamis, bisa kita ajak berlari mengenai cara kita menanggulangi PJJ, karena berbicara PJJ mau tidak mau guru dituntut untuk kreatif dan juga inovatif. Namun pada kenyataan di lapangan, terutama guru yang mungkin lebih senior, kalau misalkan saya ngegenggerkeun kagok, kalau misalkan dibiarkan, ya itu kan sebetulnya menjadi salah satu
penghambat juga bagi berjalan dengan baiknya sebuah KBM. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu punya salah satu trik ya, bagaimana cara menyiasati supaya kita masih bisa mengajak rekan-rekan lain untuk bisa tetap bergerak dinamis, mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang seperti ini. Karena jujur saja, dengan COVID memang kita dituntut untuk kreatif, tapi kembali ke mental. Kalau misalkan mentalnya belum siap, ya itu tetap menjadi PR kita juga. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing juga. So, beli badeno sharing, mangga bisi eta bosan ya ini ada bukan abdi. Kang, kalau absen, nah, kumaha di pelaksanaan di sekolah ya kan? Absen kumaha? Yang mengacu ke absensi pertemuan harian atau lebih berdasarkan tugas yang terkumpul atau gimana kan? Absen mah pertemuan harian. Absen pertemuan harian Bahkan saya. Ada juga beberapa sekolah yang menetapkan bahwa absennya itu berdasarkan dari tugas yang dikumpulkan. Gitu. Oh, melihat enggak. dari absen harian itu agak sulit karena tidak bisa maksudnya banyak yang tidak bisa pas waktunya gitu kan untuk absen. Oh iya. Makanya saya mah kalau buka absen sebelum 7:30 saya mah. Sebelum 7:30 saya buka absen, jadi pas 7:30 saya sudah biasa saya 7:30 itu harus sudah berdoa untuk mulai pelajaran. Sebelum 7:30 dan guru-guru yang lain juga absen. Dan saya memang ke siswa ke guru juga ada absennya. Jadi kayak siswa itu kayak agenda kelas lah. Kalau dulu kan tatap muka suka ada agenda kelas nih di meja guru di kelas, sok nulis agenda nih ya. Nah, agendanya dibikin gampang aja tuh Google Form. Jadi mereka masukin. Jadi saya tiap hari bisa mantau guru yang masuk, guru yang tidak, atau guru yang hanya ngasih tugas. Biasanya dari siswa kan suka lebih jujur gitu. Kalau siswa atau ketua kelas atau sekretarisnya. Jadi bisa pantau. Absen tiap 2 jam. Jadi tiap 2 jam itu absen itu langsung satu hari misalnya ada 6 jam, berarti tiap 2 jam itu kan sehari kita 3 pelajaran. Ya, kalau di kita. Jadi pelajaran pertama yang tidak hadir siapa? Gitu. Yang pelajaran kedua tidak hadir siapa? Itu dari ketua kelas dan sekretaris kayak di kelas gitu. Jadi itu kalau menurut saya masih efektif gitu. Dan kita ngabsen juga, kita ada guru aktivitasnya kita menggunakan kayak saya misalnya hari Kamis kemarin saya ngajar dari 7:30 sampai 8:40 karena Kamis itu waktunya dikundurin. Nah, jam keberapa, hari apa, terus di kelas mana, terus siswa yang tidak hadir siapa, jam pelajaran saya, terus aplikasi yang digunakan apa, gitu. Jadi tiap guru itu pasti beda-beda. Jadi itu pun beruntung bagi saya. Jadi saya tahu, oh hari ini saya menggunakan ini, hari ini menggunakan ini, gitu. Jadi kalau absen per pelajaran, dan biasanya kita ada komunikasi, ada siswa-siswa tertentu yang memang tidak hadir, itu akan ketahuan, gitu, tiap guru. Karena jam itu sih, mungkin sama juga, nggak tahu nih, kalau di Cikembar atau di Batu Jajar. Kalau kita jamnya kayak jam pelajaran biasa. Sama. Jadi sama ya? Sama. Sampai jam 12. Nah, jadi, kenapa? Sampai jam 12 kita. 11:30 maksudnya gini, kalau ya betul sampai 11:30 kayak saya kalau IPA 1, IPA 2, IPA 3 sampai IPA 8 itu pelajarannya kayak jam biasa, jam ke-1 misalnya di IPA 1 biologi, di IPA 2 kimia, di IPA 3 bahasa Sunda, di IPA 4 seni budaya, ya kayak jadwal pelajaran biasa. Jadi mungkin ada yang mengadakan juga satu sesi, misalnya hari ini pelajaran biologi semuanya. Kadang nanti satu guru itu mungkin bisa pegang 2 kelas, atau 4 kelas, atau mungkin 6 kelas. Nah, dulu ada terpikir seperti itu, tapi saya kasihan ke gurunya. Jadi berhubungan dengan absen juga, dan tekagero akhirnya. Gitu. Kalau mengajar gitu ya, kalau di Cikembar, jam pelajarannya mirip dengan ini ya, satu-satu gitu ya, Ndra? Kalau kita itu satu hari itu 3. 3. Dengan jeda 1 jam istirahat. Oh, Iya. Kalau SMA 3 enggak. Pokoknya 7:30 sampai 11:30 itu enggak ada istirahat aja gitu. Jadi 1 JP-nya 40 menit, hanya tadi pelajarannya tidak dibarengkan, tidak dipaketkan gitu. Jadi satu guru itu setiap jamnya itu kayak pindah jam aja, kayak saya misalnya jam ke-1 di IPA 1, ke-1 ke-2 IPA 1, IPA ke-3 ke-4 IPA 2, ke-5 ke-6 IPA 8 misalnya gitu. Nah, kayak gitu kayak
kayak di kelas aja gitu. Ya, kayak kelas biasa ya. Ya, berarti sama ya. Jadi maksudnya guru pun tidak kerepotan kalau coba bayangkan kalau saya pribadi karena saya agak idealis. Jadi misalnya ketika jam 2 jam pelajaran saya memegang 3 kelas, saya nggak sanggup sebetulnya. Saya nggak sanggup 3 kelas itu, walaupun di WA. Ya kalau hanya untuk formalitas, kalau saya pribadi bisa. Enak malah. Sebetulnya kan hanya 3 kelas itu, bayangkan gitunya 3 kelas hanya 2 jam pelajaran gitu seminggu, enak sebetulnya. Tapi saya tidak bisa melihat progres siswa, jujur. Saya nggak bisa melihat progres siswa. Mungkin sudut pandang kita berbeda-beda ya. Mungkin ini mah saya pribadi seperti itu di sekolah saya mengaturnya biar kageroh cek saya teh. Ada yang satu kelas atau gimana kalau satu jam itu jam ke 1 ke 2 itu adalah untuk bahasa Sunda semuanya gitu. Ai guru natengan 2, ai kelas 12 coba. Saurang berarti genep kelas. Cek abdi mah mual efektif karena nanti ketika apa yang tidak hadir, yang tidak paham, kadang kalau dibikin satu grup kelas itu jarang dia mau bertanya di grup karena malu sama teman kelas yang lain gitu. Kalau kita punya 6 grup, 6 kelas, kita juga repot ya kemana-mana dan sebagainya gitu. Jadi memang ya seperti itu. Tidak ada aturan khusus sih, betul. Kita 1 minggu hanya 1 pertemuan kayak biologi walaupun 4 jam ya. Kayak fisika kan 4 jam juga ya. Ya. 4 jam misalnya gitu di kelas 12 IPA 1 misalnya. Tapi udah seminggunya hanya 2 JP saya, 2 JP-nya lagi itu adalah tugas mandiri tidak terstruktur atau terstrukturnya di luar jam. Tenan naon lah, 2 JP tidak bisa tergantung mengemasnya gitu. Tergantung mengemasnya, yang penting kita materi-materinya dikemas oleh kita. Yang dibutuhkan oleh anak aja, jangan bertele-tele gitu. Plak to the point. Gitu dibikinnya. Itu ya. Setuju? Kang Indra. Nah, ini Kalau senior saya nih. Kalau boleh saya sharing terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Indra, bagaimana mengajak teman-teman, terutama guru senior. Seniornya dari umur. Kalau pengalaman saya ya Kang Indra, saya termasuk kalau Kang Erisma bilangnya senior, padahal bukan. Itu teh pengen bilangnya emak-emak karena sudah tua aja. Dikemas aja dibilangnya senior. Nah, terus terang kalau saya harus mengikuti Pak Eris, teka udah ya Pak Eris itu lari. Kalau saya merangkak, tapi ente ari nagog teuing mah Kang Indra. Saya selalu belajar ke beliau. Sekalipun kan kendalanya begini, kalau menurut saya kendalanya teman-teman itu sudah terlalu ketinggalan lah ya. Kenapa banyak menggunakan WhatsApp? Karena WhatsApp itu tidak perlu belajar. Mereka sudah terbiasa menggunakan WhatsApp. Ya, berarti aplikasi yang lain atau metode apapun itu mereka sudah terlalu ketinggalan. Nah, dan mereka malu bertanya. Kalau saya tadi, kalau Pak Eris lari, saya belajar merangkak aja karena saya tidak malu bertanya sama Pak Eris gitu. Ya, nah, ngukur ke situ berarti teman-teman kita juga kalau mereka belajar pasti bisa merangkak wae malah kayak saya gitu bisa. Cuman mereka mungkin malu. Nah, caranya bagaimana supaya mereka tidak malu? Maka pendekatannya personal. Jadi ditoelan gitu. Bu, tesesah dan kita yuk belajar sareng abdi. Nah, seperti itu. Satu orang. Seperti kemarinnya Pak Eris, Pak Anang. Yeah. Ketika misalnya Pak Denny ngasih materi waktu itu klasikal gitu, semua guru SMA 3 diikut sertakan. Ternyata kan daya tangkap setiap individu guru kan berbeda ya Kang Denny ya. Ada yang ketika Pak Kang Denny menyampaikan itu lancar, bisa diserap 75%, ada yang 50%, ada yang 25%. Nah, yang 25% itu sama teman-teman yang lain yang agak muda-muda gitu ditoelan, Ibu hayu belajar sareng abdi. Nah, seperti itu. Karena pada saat itu mungkin kalau secara keseluruhan mereka malu juga bertanya gitu. Jadi harus membuat mereka tidak malu untuk bertanya gitu. Atau kitanya saja yang sudah bisa noelan gitu, membuka diri untuk memberitahu atau sharing dengan mereka supaya mereka mau belajar memvariasikan untuk PJJ itu. Mungkin itu kalau pengalaman saya ke Kang Indra. Kalau saya mah dah ke Kang Eris, meskipun beliau seumur anak saya, mungkin ya saya nggak malu juga bertanya. Minimal saya tenagog teuing gitu. Kalau ketika Pak Eris berlari, ya saya merangkak aja begitu, Kang.
Terima kasih. Ya, Ya, nuhun, Ibu. ya ini salah satunya, Ndra. Jadi memang sebetulnya tergantung keinginan dan tergantung memang kita itu itikadnya. Beliau itu guru senior gitu ya, guru saya, lamun kajar kalau mungkin di SMA 3 dan sebagainya. Tapi dia mau belajar itu dia nggak malu. Kadang saya juga kalau ikut webinar, webinar nu ieu tah kieu heula atuh aa ye ge can beres, can dilaksanakeun geus datang deui dan sebagainya. Gitu. Coba dulu dan sebagainya. Sampaikan ngajarin. Ini model pembelajaran saya yang di Zoom pakai breakout room gampang, kieu dan sebagainya. Tah kieu oh benar-benar semuanya. Tergantung dan memang betul harus memang secara personal. Kadang saya juga datang ke ruang guru kalau ada guru ke sana. Sekarang belajar apa nih? Kita belajar yuk, belajar sebentar gitu. Ke teman-teman di ruang guru. Tapi kalau saya ngajarin langsung nanti kesannya jadi beban, takutnya jadi beban. Jadi beban bagi guru-guru. Duh, Pak Eris datang, saya bukan membawa kurikulumnya, saya membawa Erisnya gitu. Jadi ketika Pak Eris datang, nanya, tos belajar enak? Jadi rampa-rempe, ya memang harus pendekatan. Tapi tidak semua orang mau belajar dengan cepat sebetulnya. Nah, jadi memang harus perlahan. Kadang mereka bikin komunitas sendiri. Jadi komunitasnya bukan komunitas hal-hal yang main aja, bikin komunitas. Ada satu orang yang bisa bikin video pembelajaran, diajarin sambil main dan sebagainya. Kan itu udah bagus kalau menurut saya. Ada yang sengaja datang ke sekolah janjian, pengen mendalami Google Classroom, bagus kayak gitu. Dituin. Dan kitanya minimal manas-manasin. Jadi abdi bukan abdi serba bisa, mungkin abdi suka agak dalam tanda kutip kalau Bu Eri bilang sok berlari gitu. Sok agak berlari dan lain sebagainya. Heula atau kalau lompatan, kayak tenang heula dan lain sebagainya. Nah, itu ada remnya dari senior mah gitu. Gitu. Dari mama. Iya, makanya tapi mama juga mantep tuh. Makanya saya pengen, saya sok tanya ke Denny, saya aja yang itu sampaikan kalau malam WA, Den, hari itu naonnya, gening kamar itu lupa deui. Dibalas ku Denny teh, tah Kang, nu ieu teh, nu mana teh. Den, ieu naon, sok teh tingali ke Denny, secara jujur saya mah. Ya, pasti nanya lamun naon teh, kamu kan beliau mah kuliah komputer oge gitu, santena kan tegelap ting siga abdi meureunnan gitu. Den, lamun itu kumaha? Den, Google Meet abdi mah tingali kieu kunaonnya, pakai ieu we Kang dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang, tahu ilmunya dan sebagainya. Yang penting harus belajar dan tidak semua juga, Ndra. Yang muda juga belum tentu mau belajar. Ada tadi sekolah ya, juga betul. Masih muda tapi malas, ya memang harus harus kita sedikit ingat. Iya gitu. Jadi yang muda juga belum tentu, yang senior juga, tapi mungkin rata-rata begitu gitu. Saya mah tidak malu-malu, tidak gengsi dan kayak resok ka Indra. Inu ieu teh di rumah belajar teh kieu, den ari ieu teh kumaha dan sebagainya. Sok we di garewal gitu ari basana. Yang penting mah saya mah ketika ada orang yang nanya, saya mau ngajarin. Biasanya kalau kita ngajarin lagi itu tambah pinter. Dan izin kemarin abdi ngajarin Edpuzzle ke guru-guru hatoinya. Kan minta kemarin video ke Denny. Dan tak, abdi teh nyari-nyari video gak ketemu. Saya kan waktunya habis, saya ngasih webinar Indra di SMP Hatoy. Oh. Ke guru-guru Hatoy. Ketemu mantan atuh, Pak. Banyak di sana. Di bawah tapi deket asrama biasa nih anak-anak Hatoy yang suka dikunjungi. Gedung baru ya. Di asrama, saya tuh ngajarin, terus saya ngomong Edpuzzle. So, Bapak dan Ibu tahu nggak kalau anak-anak kita nonton, terus anak-anak kita buka, jangan-jangan di skip semua dan lain sebagainya. Makanya pakai Edpuzzle. Iya gimana Pak Eris, Edpuzzle gini dan sebagainya. Tapi waktunya habis. Kita coba, kita belum siap, kita nggak bawa laptop dan sebagainya. HP-nya juga gini. Oke, belum ini. Ya udah. Kalau begitu, kata saya teh, sok, sekarang dikasih videonya dulu, nanti saya tanya guru saya dulu. Makanya minta dulu ke Denny, di-share ke guru-guru, mereka sudah nyoba sekarang. Jadi kalau ada keluhan dan sebagainya, nanti nanya ke saya, namun saya tuh bisa, pasti ke Denny. Gitu. Nggak apa ya, ilmu mah gitu, gitu terus dan sebagainya. Berbagi gitu. Ya? Iya, berbagi gitu. Tapi ketika suka seneng kalau, Pak Eris alhamdulillah udah bisa, Pak Eris sudah ini, udah seneng gitu dan sebagainya. Kayak Edpuzzle kan belum pernah, karena belum pernah tahu dan belum pernah nyoba dan sebagainya. Akhirnya saya belajar. Minta lagi ke suhunya itu, tadi kemarin videonya ke Denny. Pak Eris, Pak Denny, Ya.
ternyata benar ya acara kita ini cukup menarik. Jadi kita istilahnya ngawang itu tadi terberes-beres. Ada aja yang memang kita bisa diskusikan. Namun ternyata waktu sudah menunjukkan hampir pukul 21. Nah, kumaha Ustaz bade di kumahakeun di closing statement wae atau napi kumaha? Mangga ngiringan abdi mah. Mangga Pak Denny beli aya closing statement. Abdi cekap lah. Mangga langsung Pendra we mangga. Cekap dari Mohon Bapak Ibu sareng hadirin atau jana Sunda punten ya. Demikian mungkin acara yang bisa kita lakukan. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita sharingkan dan terima kasih kepada para pemateri, terima kasih juga kepada rekan sejawat yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya, dan kepada anak-anakku, alumni Hatoy, mungkin setelah ini kita reunian ya. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi, jadi kalian jangan dulu late. Dan akhir kata, terima kasih atas kehadiran semuanya. Dengan demikian, acara Kongres Ngawangkong Alhamdulillah beres. Pada malam ini bisa kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Terima kasih dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada acara di lain kesempatan. Demikian acara Kongres ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris. Ya, turun Den. Mangga. Turun Pak Denny, turun Ibu Bapak. Mungkin nanti nyunkan recordingnya ya. Mangga. Biar di-upload ke YouTube Kang Haris. Mangga. Kang bagi karena Kang